Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 2202020158. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ketujuh clustering teks dengan Cummins dengan contoh dataset artikel berita bahasa Indonesia. Oke, hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengimport libraries. Ini digunakan untuk memproses teks dan menjalankan algoritma clustering. Library yang pertama, From Clean Filter Extraction Text Import TF-IDF Vectorizer, digunakan untuk mengubah teks menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF. Selanjutnya, From Clean Cluster Import Cummins. Ini digunakan untuk melakukan clustering atau pengelompokan teks. Selanjutnya, From Clean Decomposition Import VCA. Library ini digunakan untuk dimensionality reduction, mengurangi dimensi data agar dapat divisualisasikan dalam dua dimensi. Selanjutnya, import matplotlib pyplot as plt. Library ini digunakan untuk membuat visualisasi grafik. Dan selanjutnya, from Sastrawi stopword remover factory, import stopword remover factory. Library ini digunakan untuk menghapus kata-kata umum, stopwords, dalam bahasa Indonesia yang tidak membawa banyak makna dalam analisis teks. Di sini telah terdapat contoh dataset artikel berita bahasa Indonesia dengan 6 artikel, yaitu artikel tentang ekonomi Indonesia tumbuh pesat tahun ini. Tim sepak bola nasional meraih kemenangan. Harga saham perusahaan teknologi meningkat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru di sektor kesehatan. Perbandingan sepak bola sangat seru dengan skor akhir 3-2. Kebijakan ekonomi baru membantu meningkatkan investasi. Selanjutnya, pre-processing text representasi TF-IDF. Ini digunakan untuk mengubah teks menjadi representasi numerik. Setiap artikel diubah menjadi vektor berdasarkan frekuensi kata dan penurunan bobot kata yang sering muncul di banyak dokumen. Factory sama dengan stopword remover factory. Stopwords factory get stopwords. Stopword dihapus menggunakan sastrawi, yaitu daftar kata umum dalam bahasa Indonesia yang tidak memberikan makna signifikan. Selanjutnya menggunakan TF-ID factories dengan stopwords bahasa Indonesia. Vectorizer sama dengan TF-IDF factorizer. Stopwords sama dengan top stopwords. X TF-IDF factorizer.fit transpond. TF-IDF factorizer digunakan untuk mengubah teks menjadi matriks TF-IDF. Setelah itu, kita dapat melihat representasi numerik dari setiap artikel dalam bentuk array TF-IDF dengan menggunakan sintaks print TF-IDF array /n x TF-IDF to array. Ini adalah untuk menampilkan fitur TF-IDF dalam bentuk array. Selanjutnya kita akan menerapkan algoritma Cummins. K sama dengan 2. K sama dengan 2 adalah jumlah cluster. Di sini ada model sama dengan Cummins and cluster sama dengan K, random 42. Dan model fit X TF-IDF. Hasil clustering dapat kita lihat dengan menggunakan labels model.labels. Untuk menampilkan hasil clustering untuk setiap dokumen, kita menggunakan for i label in enumerate labels. Print f article i plus 1 masuk ke dalam cluster label. Selanjutnya kita menampilkan centroids, kata-kata paling mewakili tiap cluster. Centroid sama dengan model cluster centers. Terms sama dengan vectorizer get filter names out.
For in rank K, printf /n cluster I. For IDX in cantride I. Exors min 10. Ini untuk menampilkan 10 kata teratas per cluster. Dengan menggunakan printf terms IDX. Selanjutnya kita memvisualisasi hasil clustering menggunakan VCA dengan mengurangi dimensi data untuk visualisasi 2 dimensi. Sintaks yang kita gunakan adalah VCA sama dengan VCA n komponen sama dengan 2 X VCA sama dengan VCA fit transform X type IDF to array. Yang terakhir, kita akan memunculkan hasil clustering divisualisasikan menggunakan matplotlib. Di sini terdapat PLT, yaitu dari library matplotlib tadi. PLT scatter xVCA 0 xVCA 1 C sama dengan labels semap viridis. PLT title ini merupakan dari judul dataset tadi, visualisasi clustering K-means pada artikel berita. PLT X label komponen pertama, PLT Y label komponen kedua, PLT color bar label sama dengan cluster. PLT show ini untuk menampilkan hasil dari clustering. Oke, mungkin setelah penjelasan tadi, coba kita jalankan kode ini untuk melihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya telah terlihat. Artikel 1 masuk ke dalam klaster 1. Artikel 2 masuk ke dalam klaster 0. Artikel 3 masuk ke dalam klaster 0. Artikel 4 masuk ke dalam klaster 1. Artikel 5 masuk ke dalam klaster 0. Artikel 6 masuk ke dalam klaster 1. Klaster 0 dengan tim kemenangan meraih perusahaan saham meningkat harga teknologi sepak bola. Klaster 1 meningkat membantu investasi tahun Indonesia pesat tumbuh pijakan baru ekonomi. Terlihat hasil dari grafis visualisasi clustering K-means pada artikel berita seperti berikut. Oke, mungkin itu saja bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.